Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan IDC on Class, salam jumpa kembali dalam komunitas belajar Corporate University Belajar Kemandirian, jendela belajar keimigrasian tanpa batas dalam seputaran topik keimigrasian Indonesia bersama saya Nova Novella. Nah, rekan-rekan pasti pada ingat kan di episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai dokumen perjalanan, mulai dari definisi, jenis-jenis dokumen perjalanan, dan perbedaan antara paspor dan SPLP. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis paspor dan SPLP. Pasti udah pada penasaran kan? Yuk kita ikuti pembahasannya. Ada 3 jenis paspor ya teman-teman. Yang pertama, paspor biasa. Yang kedua, paspor diplomatik. Dan yang ketiga, paspor dinas. Paspor biasa diberikan kepada warga negara Indonesia yang akan bepergian ke luar negeri atau keluar wilayah Indonesia. Aktivitas dan tujuan keluar negerinya tentunya bersifat umum atau general. Paspor diplomatik diberikan untuk warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan pada perwakilan atau perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik. Paspor dinas diberikan untuk warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan. Dari ketiga jenis paspor, siapa yang berwenang untuk menerbitkannya? Untuk paspor biasa, kewenangan penerbitannya ada pada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi. Sedangkan paspor diplomatik dan paspor dinas, kewenangan penerbitannya adalah oleh Menteri Luar Negeri melalui Direktorat Konsuler. Nah, selanjutnya Nova akan membahas mengenai surat perjalanan laksana paspor. Dalam hukum keimigrasian Indonesia, surat perjalanan laksana paspor dibagi menjadi 3. Yang pertama, surat perjalanan laksana paspor untuk warga negara Indonesia. Yang kedua, surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing. Dan yang ketiga, surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas. Oh iya, rekan-rekan IDC pasti pada penasaran kan dengan SPLP yang Nova sebutin tadi? Kalau gitu lanjut. Yang pertama, surat perjalanan laksana paspor untuk warga negara Indonesia. Diberikan untuk warga negara Indonesia dalam keadaan tertentu jika paspor biasa tidak dapat diberikan. Yang dimaksud dalam keadaan tertentu adalah pemulangan warga negara Indonesia dari negara lain yang disebabkan paspor hilang atau rusak. Pemulangan warga Indonesia yang bermasalah. Bermasalah dalam hal ini bisa berkaitan dengan keimigrasian, ketenagakerjaan, ataupun penanganan kekonsuleran warga negara Indonesia bermasalah di luar negeri. Perlu rekan-rekan ketahui, untuk surat perjalanan laksana paspor bagi warga negara Indonesia hanya berlaku dalam hal pemulangan kembali ke Indonesia, sehingga tidak dapat dipergunakan untuk keluar wilayah Indonesia. Adapun masa berlaku surat perjalanan laksana paspor bagi warga negara Indonesia paling lama 2 tahun dan dipergunakan untuk 1 kali perjalanan. Yang kedua, surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing. Diberikan kepada orang asing yang atas kehendak sendiri keluar dari wilayah negara Indonesia sepanjang tidak terkena pencegahan, dikenai deportasi atau repatriasi. Sepanjang orang asing tersebut tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku perwakilan negaranya di wilayah Indonesia. Masa berlaku surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing adalah paling lama 6 bulan dan dipergunakan dalam 1 kali perjalanan. Yang ketiga, surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas diberikan untuk warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain sesuai dengan perjanjian lintas batas. Nah, jadi rekan, yang menjadi kata kunci di sini adalah surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas hanya berlaku bagi penduduk yang berada di wilayah perbatasan dalam perjanjian antar kedua negara tersebut yang sifatnya perjanjian bilateral. Bagi penduduk di luar kedua wilayah negara tersebut tidak dapat diberikan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas. Dengan kata lain, mereka harus memiliki paspor.
Adapun masa berlaku surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas adalah paling lama 3 tahun sejak tanggal diterbitkan. Nah, gimana sobat? Udah pada paham kan jenis-jenis dari paspor dan SPLP? Sampai jumpa kembali di IDC On Class episode berikutnya. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya, supaya sobat nggak ketinggalan dengan materi-materi keimigrasian lainnya. Bye-bye!